Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja walhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para ikhwan, akhwat, muslimin muslimat, majelis taklim Riasah Kapuk yang sekarang bertempat di Bapak Jalal, sekeluarga yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan petang sore hari ini kita telah dihadirkan oleh Allah ya, setelah kita mempunyai azam, niat yang kuat untuk berangkat taklim. Dan karenanya mari kita syukuri ya, karena mungkin juga banyak ikhwan-ikhwan kita yang memiliki niat yang sama dengan kita tapi ternyata tidak bisa terlaksana, atau mungkin juga sudah jalan tapi nggak nyampe. Nah, karenanya buat kita yang telah Allah bimbing, telah Allah ya tolong ya sehingga kita sampai ke tempat ini, mari kita syukuri. Yang mana nih? Pegang aja yang situ. Kita syukuri nikmat ini ya, mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat sempat sehat ya sampai kita bisa melaksanakan taklim, terus Allah beri kita kesempatan dan kesehatan ya, amin Allahumma amin. Para ikhwan sekalian, kita akan melanjutkan ya kajian tafsir. Untuk ayat 26 tembaru sudah dibaca ya sebagiannya, ayatnya juga dibaca secara utuh, cuman tafsirnya belum dibaca semua ya. Langsung saja ke kitabnya para ikhwan ya. Ayat 26 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyab riba. Sesungguhnya Allah la yastahi, dia tidak malu, ayyab riba, untuk membuat ya, yaj'ala atau dia Allah membuat masalan akan perumpamaan. Kalimat masalan itu sebagai maf'ulun awalun, sebagai maf'ul awal atau objek yang pertama. Jadi setelah ada predikat ya, subjek, maka objeknya masalan. Predikatnya yab riba ya, dibaca ayat riba karena ada an. Adapun subjeknya adalah kata ganti mustatir ya, yang tersembunyi, yaitu siapa? Huwa Allah ya, Allah. Nah, masalan sebagai objeknya, maka dia harus dibaca nasab ya dengan fathah, masalan ya. Ma itu nakiratun mausufatun ya, ma sebagai kalimat penyerta, mausufatun sebagai apa? Sifat, maka artinya apa yang ya. Bima ba'daha, dengan apa yang setelahnya. Maf'ulun tsani sebagai maf'ul tsani atau sebagai maf'ul yang kedua. Kita boleh baca maf'ulun maf'ul tsani ya, maf'ulun yang kedua, objek yang kedua. Aye atau masalu kana au zaidah, bisa juga ma bukan sebagai maf'ul tsani, bukan objek yang kedua, tapi sebagai apa? Tambahan, litakid, untuk penegas ya tentang al-khos, apa al-khosah tadi, tentang kehinaan, rendahnya nilai apa? Perumpamaan itu. Fama ba'dahal maf'ul tsani, maka ma yang setelahnya baru disebut sebagai maf'ul yang kedua atau objek yang kedua, yaitu ba'udotan. Dengan apa? Ba'udotan itulah yang sebagai maf'ul yang kedua. Jadi maknya bisa pilihannya sebagai apa? Takkid ya, takkid atau penegas. Jadi maf'ul pertamanya masalan, maf'ul keduanya ba'udotan ya, ba'udotan. Jadi objek pertamanya masalan, objek keduanya ba'udotan.
Mufaridul ba'udha ya, dia sebagai ba'udhatan itu bentuk tunggal daripada al-ba'ud. Al-ba'ud itu berarti apa? Jamaknya ya. Wa huwa sigorul baqi, dan dia adalah sekecil-kecilnya serangga. Nah, jadi ba'udha itu bisa nyamuk atau mungkin serangga yang lebih kecil daripada nyamuk. Seperti itu ya. Fama fokoha, atau apa yang di atasnya, ay akbaru minha, atau yang lebih gede daripada apa? Nyamuk. Itu ya. Ay layat roku, atau maksudnya dia Allah tidak membiarkan akan bayanahu penjelasannya. Walaupun itu nyamuk itu penting ya, jadi nggak dibiarkan. Lima fi, terhadap apa yang ada padanya minal hukmi, dari kandungan hukum. Jadi kalau terkait dengan masalah hukum, masalah nyamuk pun bukan sesuatu yang diabaikan, tapi harus dijelaskan ya, dijelaskan. Ini para Bapak sekalian. Jadi ayat ini adalah sebagai apa? Sebagai jawaban dari orang-orang Yahudi yang merendahkan ya, merendahkan kalimat ayat yang Allah menunjuk kata apa? Lalat dan bukan nyamuk, lalat di atas sebelumnya, lalat dan laba-laba ya, lalat dan laba-laba, al-ankabut. Nah, lalat kan gedean Pak daripada apa? Nyamuk. Laba-laba apalagi. Nah, ketika mereka menganggap sesuatu yang rendahan, yang nggak berarti tentang apa? Lalat, tentang laba-laba, Allah justru malah memberikan contoh yang lebih kecil lagi ya, dengan nyamuk. Seperti itu. Nah, ya rengit atau apa saja, atau lemetuk ya, macam-macam ya. Atau mungkin yang hari ini sedang apa? Mewabah, jumlahnya banyak luar biasa tapi nggak kelihatan. Corona ya. Jadi jangan direndahkan. Nyatanya banyak orang yang apa, Pak? Iya, banyak orang yang ketakutan dan mungkin mati jalarannya virus itu. Ya. Yang tongkrongannya seram, ganas, galak seperti macan, harimau, yang malah jarang kita dengar ada orang diterkam atau mati lantaran dimakan macan, dimakan singa. Jarang kan Pak? Jarang. Mati keinjek gajah juga jarang. Ya kan? Jarang. Tapi kalau lantaran nyamuk luar biasa. Ya. Kalau nyamuk lagi ngamuk, wah kena DB, kena malaria, kena apa lagi Pak? Cikungunya, apalagi Zika, nih semua nyamuk semua itu, ya kan? Wah nyamuk semua, ya kan? Jadi Allah menyebut kata ba'udha itu nggak main-main buat mereka-mereka yang merendahkan perumpamaan ini, itu ya. Nah, mereka lupa bahwa yang membuat perumpamaan itu adalah Allah, itu. Jadi mestinya jangan lihat nyamuknya, siapa dulu yang membuat nyamuk, ya kan? Seperti itu ya. Jadi bukan nyamuknya. Nah, ketika mereka merendahkan, nyatanya mereka kewalahan ngatasi nyamuk. Sampai akhirnya membuat pabrik untuk bunuh nyamuk. Itu pabrik bunuh nyamuk, Pak, berdiri dari tahun kapan? Iya kan? Itu jaya aja ya. Karena nyamuknya nggak pernah habis. Loh iya kan? Baygon, autan. Iya kan? Terus apalagi macam-macam merek obat nyamuk, Wafe, apa cap kodok, apa semua dari yang bakar, yang semprot ya, yang dioles. Loh iya. Nah, mereka orang Yahudi ya merendahkan perumpamaan-perumpamaan Allah dari tadi, lalat, nyamuk, lalat, ankabut, laba-laba. Dan dari lalat luar biasa. Ya kan banyak orang menjadi apa? Muntaber gara-gara apa? Lalat. Nah, itu ya. Jadi bukan suatu yang harus direndahkan kalau Allah yang membuat, termasuk membuat perumpamaan tadi ya. Karena pasti di situ apalagi terkait dengan masalah hukum ya, terkait dengan masalah hukum itu ya. Lanjut. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka mereka akan mengetahui annahu, bahwasanya ayat al-mislu tadi, perumpamaan tadi adalah al-haqqu, benar semata, karena Allah yang membuat, Jadi tidak akan mempermasalahkan apalagi
mengkritisi ya, apalagi mengkritisi apa nyamuk gitu ya. Nah, ternyata nyatanya yang katanya orang ya, mereka notabene sebagai ahli kesehatan pun tidak bisa mengatasi nyamuk ya. Jadi sekarang malah yang kaya raya, yang kaya raya, yang susah malah orang-orang bisnis bikin obat nyamuk ya. Itu bahwa itu adalah hak. As-sabitul waqi'u mauqu'uhu. Jadi ketetapan merupakan as-sabit itu sesuatu yang sudah tetap, al-waqi'u yang niscaya akan mauqu'uhu, akan terjadinya. Artinya sesuai dengan apa? Perumpamaan Allah itu akan selalu eksis kapan saja waktunya dan dimanapun. Al-waqi' ya, sesuatu yang niscaya tadi, sesuatu yang niscaya. Jadi mau dibicarakan di mana saja, perumpamaan ini nggak akan ada istilah nggak cocok dengan situasi dan kondisi. Nggak ada, Pak. Nggak ada istilah nggak cocok dengan situasi dan kondisi. Misalnya gini, Pak, mau kita bicarakan ayat ini di tempat, di sini mah nggak cocok pakai masalah nyamuk. Soalnya di sini nggak pernah ngeliat ada nyamuk. Nah, nggak bisa seperti itu. Pasti, Pak. Ada nyamuk ya? Iya, ada nyamuk soalnya gitu. Al-waqi, pasti. Jadi nggak bisa dikatakan nggak cocok. Mas, atau mungkin orang bingung, apa sih nyamuk, nggak pernah ngeliat, di sini nggak pernah ada nyamuk. Al-waqi ya, al-waqi al-mauqu'uhu. Jadi akan pasti ini saya akan kejadiannya, dan selalu apa? Selalu akan sesuai dengan keadaan ya, sesuai dengan keadaan, kapan saja dan di mana saja itu ya. Jadi sampai hari ini nggak ada orang yang nggak tahu binatang yang namanya nyamuk, nggak ada. Nggak ada yang tahu, Pak ya, nggak ada. Tahu semua ya, walaupun mungkin dengan bahasa yang berbeda tadi kan. Lengit, bahasa Jawa ada yang bilang lemut, apa macam-macam ya. Nyamuk, padang tadi ya. Nyamuk, macam-macam kan. Pasti ada. Kecuali mungkin kalau membicarakannya di ketinggian yang sekian, Pak ya. Dingin. Ya di ketinggian, atau mungkin di gedung berlantai berapa gitu ya, nggak bisa dia nggak bisa deh naik. Ada. Lantai 13 ada. Kalau di gedung mah iya bisa. Kalau pegunungan juga ada aja, banyak banget bawahnya. Bahwasanya itu hak mirobin mereka ya. Jadi bukan perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah, tidak ya. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna, maka mereka akan mengatakan madza ya, apa ini, aradallahu, maksud Allah, bihadza, dengan ini, masalan, perumpamaan ya, masalan sebagai tamzizun, sebagai pembeda, ay bihadzal masalah, atau dengan perumpamaan ini maksudnya. Wa ma, dan huruf ma ya, tadi madza, Pak, madza itu ada maknya. Ma itu sebagai apa? Istibham ingkari. Istibham ingkari itu pertanyaan yang mengandung arti apa? Pengingkaran atau kecaman. Apaan sih? Nah gitu ya, ma. Maksudnya mengandung arti ketidakpercayaan ya, pertanyaan yang mengandung arti ketidakpercayaan atau mengecam ya. Nah, ma sebagai istibham ingkari itu posisinya sebagai mubtada atau pokok kalimat ya, sebagai pokok kalimat. Ma ya segitu doang, Pak, sebagai apa ya, sebagai pokok kalimat. Wadza, dan lafadz dza, ma dza, ternyata dua kalimat itu, Pak ya, ma sendiri, dza sendiri. Dza itu termasuk salah satu asmaul khamsah ya, fiil yang isim-isim yang 5 ya, asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Bimakna alladzi, dengan makna alladzi ya, dengan makna alladzi yang ya, bisilatihi, sebagai silahnya, kedudukannya khobaruhu, sebagai keterangan pokok kalimat. Jadi madza itu satu kalimat yang sempurna ya, mubtada sama khobar ya.
Jadi madza ini kalimat yang sempurna. Ayi faidatun fi qola ta'ala fi jawabihim. Maksudnya adalah sebagai apa? Faidah, ya, manfaat di dalamnya firman Allah atas jawaban, ya, atas jawaban terhadap sangkalan mereka, ya. Mereka siapa? Orang-orang ya Yahudi. Ya, orang Yahudi kan menyangkal itu semua tadi, ya. Nah, itu sebagai jawaban mereka. Yudhillu bihi, disesatkan dengannya, dengan masalan tadi, ai bihadzal masal, itu dengan masalan ini, katsiron, banyak ya. Anil haqqi, disesatkan dari kebenaran, likufrihim, karena kufurnya mereka bihi dengan perumpamaan tadi, ya, nggak percaya, merendahkan, ya, mengecilkan, bahwa sebenarnya mereka nggak sadar merendahkan perumpamaan itu sama dengan merendahkan yang membuat perumpamaan. Wa yahdi, dan mendapat petunjuk bihi dengannya masalan, kasiron, akan banyak, ya, maksudnya banyak orang, minal mukmin, di kalangan orang-orang yang beriman. Orang beriman, Pak, apapun yang difirmankan Allah, jangankan yang paham, yang nggak ngerti maksudnya pun percaya, ya, litasdiqihim, karena pembenaran mereka bihi dengannya perumpamaan, ya. Wa mayudillu, dan tidaklah disesatkan lebih dengannya illal fasiqin, kecuali orang-orang yang orang fasik. Apa arti orang fasik? Adalah al kharijina anit ta'atih. Ini definisi fasik menurut siapa? Pak? Ya, Jalaluddin, ya. Jadi fasik itu artinya al kharijina anit ta'atih. Orang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan, ya. Itu kalau secara bahasa fasik bisa arti merusak. Tapi dalam pengertian syar'inya adalah al kharijina anit ta'ati, orang yang keluar dari ketaatan. Bisa orang-orang yang notabene mereka orang Islam atau orang-orang non muslim, ya, otomatis ya keluar dari ketaatan, ya, keluar dari. Nah, termasuk kalau orang, berarti kan luas pengertiannya kan. Dalam intern kaum muslimin, kalau udah kharij, ya berarti dia fasik, ya kan. Kharij jadi taat, berarti fasik. Pengertian seperti itu. Beda dengan apa? Munafik. Kalau munafik kan apa? Munafik zahirnya menampakkan keimanan, sebenarnya dia menyembunyikan kekufuran. Nah, ciri-cirinya sama-sama tiga, ya, sama-sama tiga, ya, tapi beda, ya. Nah, itu beda. Nah, di sini orang fasik cirinya tiga. Pertama adalah alladzina, orang-orang itu sebagai na'tun, sifat, Pak, sifat buat orang-orang munafik. Nah, sifat orang munafik apa? Pertama, yang kuduna ahdallahi, mereka merusak atau mengingkari janjinya apa? Janji Allah. Ma'ahidahu, apa yang dia janjikan, ilaim, pada mereka, fil kutub, dalam kitab-kitab, ya, minal iman, dari keimanan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelumnya mereka orang-orang Yahudi itu sudah mengatakan bakal beriman nanti kalau diutus nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Karena di kitab itu sudah tertera, ya, di kutub itu artinya kitab-kitab, baik Taurat maupun Injil. Nah, begitu Rasulullah dibi'sah, diangkat, mereka malah apa? Mengingkari janjinya. Padahal janji itu sudah tertera, ya, di sana. Seperti dalam Quran diabadikan surat Al-Bayyinah, kan? Al-Bayyinah jelas banget, kan? Lam yakunil ladzina kafaru min al-kitab wal musyrikin mungfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah, ya. Jadi mereka sudah mengatakan tidak mungkin, ya. Lam yakunil, tidak mungkin terjadi orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, ya. Ahli kitab berarti Yahudi dan Nasrani, dan orang musyrik yaitu orang-orang yang menyembah berhala dan sebagainya. Mungfakin, ya, mereka itu tidak akan melepas, ya, artinya nggak akan melepas kepercayaannya, ya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang pada mereka
Rasulun minallah yatslu sufa mutahharah, penjelasan dari seorang rasul, ya, yaitu Nabi Muhammad di masjid itu kan. Rasulun minallah, Rasul Allah, yatslu sufam mutahharah, yang membacakan kitab-kitab yang suci. Kitab suci itu di sana kutubung qayyimah. Nah, begitu sudah ada malah mereka mengingkari. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Nah, di situ kan mengingkari janji kan berarti ya. Justru setelah turun ya penjelasan Nabi dengan membawa penjelasan-penjelasan yang jelas, mereka malah berpecah belah ya, berpecah belah. Itu ya. Jadi pertama cirinya adalah yang kudun adalah mimba dimi sakih ma'ahidahu ilaihim fil kutubi minal iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang mereka janjikan sebelumnya ya, di mana sudah tertera dalam kitab-kitab ya sebelumnya bahwa mereka bakal iman dengan Nabi Muhammad, tapi nyatanya mereka ingkari. Mimba dimi sakih, dari setelah janji itu teguh kuat ya, teguh kuat karena mereka belum nanti ya, menanti. Nah, tauqiduhu alaihim ya, maisaqih itu masuknya sebagai penegas atas mereka ya, penegas atas mereka sebagai tauqid, misaqi atas janjinya. Yang kedua, wayaqtauna, dan mereka memutuskan ma amarallahu bihi ayyu shola. Ini sifat atau ciri yang kedua orang fasik. Mereka adalah memutuskan ya, asal kata qata'a itu artinya memotong, Pak ya, memotong. Kalau bahasa Jawa asli qata'a atau ngetok, Pak, ngetok itu mutus ya. Kalau qata'a mengetok-ngetok, memotong artinya ya, memotong. Kalau tekan ya, qata'a gitu. Jadi itu bahasa Arab yang dijawakan namanya. Bahasa Arab yang dijawakan. Ketok kan, Pak? Ketok putus kan? Nah, itu ketok. Banyak, Pak, bahasa Jawa, bahasa Arab yang dijawakan banyak. Wayaqtauna, dan mereka mengetok, memotong, memutuskan ma amarallah, apa yang Allah perintahkan bi dengannya ayu sholat, untuk disambung ya, untuk disambung. Nah, minal iman, dari iman ya, menyambung keimanan bin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama itu, Pak. Jadi mestinya keimanan itu bersambung dari iman kepada Nabi Musa ya, juga ke Isa, bersambung sampai ke Muhammad Rasulullah SAW ya, seperti itu. Harusnya begitu ya. Itu orang ahli kitab dari Yahudi misalnya, atau orang Nasrani, dari imannya pada waktu itu kepada Nabi Isa bersambung ke Muhammad Rasulullah SAW. Warahimi juga bersambung, menyambung tali persaudaraan. Di sini kan ada dua ya. Jadi ayu sholat itu minal iman bin nabi warahimi gitu. Jadi yang dimaksud menyambung bukan hanya menyambung tali persaudaraan saja menurut siapa? Imam Jalaluddin. Jadi yang pertama justru harus berkesinambungan imannya ya, mereka kepada Nabi yang pada waktu itu mereka imani, kemudian bersambung ke Nabi Muhammad SAW. Yang kedua juga mestinya menyambung tali persaudaraan. Tapi tadi ya, orang-orang Yahudi itu gemar memutuskan apa? Orang-orang munafik, fasik ya. Orang fasik itu gemar apa? Memutuskan apa? Hubungan persaudaraan ya. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Artinya tidak hanya dibatasi dua poin ini ya, Pak. Istilah memutuskan di sini ya. Termasuk bagian daripada larangan memutuskan adalah hubungan apa, Pak? Ya, persaudaraan yang enggak ada hubungan dengan rahim. Ya kan? Kalau ini kan khusus rohimi yang ada hubungan dengan rahim. Tapi enggak ada hubungan rahim pun enggak boleh diputus. Harus terus dijalin, terus disambung dan disambung, diperkuat ya, dengan bentuk apa? Ukhuwah Islamiyah ya, atau ukhuwah imaniyah. Nah, itu harus disambung, nggak boleh diputus. Sampai-sampai Allah menggunakan kata ukhuwah yang artinya persaudaraan seiman itu, Pak, menggunakan kata ikhwah.
ikhwah ya. Ikhwah itu adalah bentuk jamak pada akhun ya, akhun. Akhun itu artinya apa, Pak? Artinya itu persamaan tuh akhun. Arti aslinya akhun, persamaan. Ya, persamaan. Makanya ketika manusia dan setan ada persamaan dalam sifat mubadzir disebut apa? Ikhwan. Loh iya kan? Surat apa? Al-Isra ya ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Iya. Ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan praktek tabzir, Pak, mubazir. Tabzir itu mubazir ya, seperti membuang-buang makanan, membuang-buang waktu, kan tabzir itu. Membuang-buang apa lagi, Pak? Kesempatan sama waktu tadi ya. Nah, kanu adalah mereka ikhwana sebagai saudara setan. Ikhwana itu bentuk jamak lain ya, bentuk jamak selain tadi apa? Ikhwah juga ikhwana. Teman setan. Karena ada persamaan tabzirnya, ya kan? Karena dia persamaan tabzirnya berarti jadi saudara. Loh iya, persamaan tukang membuat mubazir, ya, tukang membuat mubazir. Nah, ikhwana itu. Jadi nggak sadar ya, kadang-kadang nih ibu-ibu ya kalau belanja ya, padahal mah di rumah cuman Pak 2 kepala, 2 mulut, belanjanya untuk 5 mulut. Ya akhirnya yang 3 jatah 3 ya nggak kemakan, ya kan? Kalau nggak kemakan kemudian masih dikasihkan ke kucing, ke ayam, ke lele masih mendingan. Kalau dibuang, nah itu jadi apa? Kitanya. Jadi teman saya setan, bukan itu jadi makanan setan, bukan, ya kan? Kitanya yang melakukan tabzir itulah kanu ikhwanas syayatin. Itu apa? Ikhwah tadi ya, satu-satunya ya di Quran yang ikhwah diartikan saudara yang beda rahim, yaitu yang lainnya tuh ikhwah di Quran semuanya adalah yang serahim, ya saudara sekandung ya. Nah ini jadi termasuk kalimat wa ghairi dzalik tadi ya, wa ghairi dzalik itu berarti tidak saja memutus hubungan saudara yang serahim, termasuk dilarang juga memutus hubungan persaudaraan yang seiman ya. Kalau diputus jatuhnya termasuk kena ciri praktis orang fasik tadi, ciri praktis orang fasik gitu ya. Nah, lanjut. Mana tadi, Pak? Wa'an ya, wa'an berarti an yang mana nih, Pak? Ayusola ya, an ayusola, huruf apa? Huruf nasab di situ ya. An huruf nasab di situ adalah badalun sebagai pengganti min domiri bihi, dari domir dengannya ya. Domir yang apa? Tersimpan di situ adalah apa? Domir huwa ya, domir huwa. Ayu apa tadi, Pak? Ayusola ya, ayusola kembali kepada orang-orang apa? Orang fasik tadi ya. Bukan, maaf. Ayusola maksudnya gua kembali pada Allah. Allah memerintahkan untuk menyambung. Gitu ya. Allah memerintahkan untuk menyambung, itu maksudnya. Jadi sebagai dhamir itu kata ganti, Pak. Ya, jadi an sebagai badal atau pengganti min domirin dari kata ganti yang tersebut dalam yusola, itu domir huwa. Huwa itu kembalinya kepada Allah, di mana Allah nyuruh nyambung. Nyuruh nyambung. Ya. Ayu shola bihi, dengannya agar hendaknya dia menyambung ya. Apa? Tadi ya yang harus disambung. Wa yufsiduna, dan mereka apa? Membuat kerusakan. Ini ciri yang ketiga, wa yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Bil ma'asi, dengan melakukan apa? Perbuatan maksiat. Ma'asi ya, ini jamak daripada aso ya, asoy. Ya, nah itu sudah di Indonesia kan, Pak. Ya, kalau asoy sesuatu yang asik. Nah, asik itu di asoy itu ya. Sesuatu yang asik. Nah, itulah asoy. Asoy. Nah, jamannya ma'asi. Nah, itu ya. Wata wiki anil iman, dan melakukan apa?
apa? Wa ta'wiki anil iman, merupakan selain dia ma'asi, melakukan kemaksiatan, wa ta'wiki anil iman, dan dia melanggar atau menyalahi dari apa? Iman. Seperti itu. Ini adalah orang-orang fasik. Jadi selain pertama memutuskan mengingkari janji pada Allah, yang kedua apa tadi? Memutuskan ya sesuatu yang harus disambung, yang ketiga membuat kerusakan baik dengan berbuat maksiat atau melakukan perbuatan yang keluar dari iman. Ulaika, dan mereka itulah al-mausufuna, orang-orang yang disifati bima dzukira, dengan apa yang telah disebut, ya, dengan apa yang disebut sebagai orang fasik tadi. Hum, mereka adalah al-khosirun, orang-orang yang merugi lima syirihim, kepada kembalinya mereka, ya, lima syirihim, untuk kembalinya mereka, karena rugi ada ilan nari, ke neraka, ya, ke neraka. Wal apa tuh Pak? Wal mu'abbidatu alaihim, ya, dan itu adalah penyesalan bagi mereka, ya, bentuk kerugiannya itu, ya. Nah, untuk orang-orang fasik. Jadi orang fasik, orang munafik, orang kafir itu sama, ya Pak, sama-sama tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik, gitu ya. Nah, ini sekitar terjemahannya, kurang lebihnya, ya. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ini menyangkut nisfu Saban itu. Oh, berarti bukan ini ya? Iya, bukan ini. Menyangkut mau menjelang puasa kan ada sholat nisfu Saban itu, ada sunnahnya, ada contohnya atau tidak sih sebetulnya itu? Iya. Kalau dalil-dalilnya banyak, ya, dalil nisfu Saban itu banyak. Tapi yang menyebut sholat nisfu Saban nggak ada. Ya, yang menyebut sholat nisfu Saban nggak ada. Jadi dalilnya banyak, ya. Ada yang sahih, ada yang dhaif, dan banyak yang palsu, ya, atau maudhu. Ya. Yang populer tuh, yang sahih itu adalah yang dari siapa? Ibnu Majah, ya. Ibnu Majah di sahabat siapa? Abu Musa al-As'ari, ya, disebut marfu di situ. Ya, artinya secara umum menyebutkan bahwa pada malam nisfu Saban itu Allah mengawasi orang-orang yang ibadah. Nah, itu. Jadi bahasanya secara umum, ya. Jadi tidak ada hadis yang sahih lagi syarih, ya, jelas menyebut kamu harus begini dan begitu, nggak ada. Tanggal 15 pusat, ya? Iya. Jadi nggak ada. Artinya ini sifatnya umum. Biasanya tuh yasinan 3 kali. Nah, yang seperti itu, yang sama itu, yang termasuk yang dhaif, ya. Yang yasin 3 kali bukan dhaif, itu mah itu udah maudhu, ya. Nggak ada. Sampai kalau kata Ustaz Hidayat, saking palsunya dicari di hadis palsu pun nggak ketemu gitu. Loh, iya kan, itu Nasir Albani kan mengumpulkan hadis dhaif sama hadis palsu. Di situ pun nggak ketemu gitu kan. Berarti saking palsunya gitu kan. Palsu lagi tuh udah apa jadi? Ini pusat atau secara umum kita banyakin ibadah gitu. Iya, secara umum tadi, hadisnya kan secara umum tadi. Banyakin ibadah. Jadi secara umum banyakin ibadah dengan banyak ya ibadah, ya, apa sih yang sudah diplot, ya, seperti apa? Sholat tahajud yang tadinya disebutkan kalau di hadis mah sepertiga akhir malam, di mana Allah akan turun mencari hamba-hambanya yang istighfar, yang doa, yang istighfar akan diampuni, yang doa akan dikabulkan, gitu kan, akan dirahmati. Nah, cuma di sini tengah malam, berarti mulai awal, ya, berarti per jam berapa kira-kira Pak? Jam 12 lah, ya, kan tengah malam 12 tuh Allah udah turun untuk mengawasi. Bahasanya mengawasi kan, nggak menyebutkan seperti yang jelas di hadis sahih yang kita baca di kitab Riyadhus Shalihin itu kan, bahwa Allah turun, ya, mencari hamba-hambanya yang beristighfar akan diampuni, yang berdoa akan dikabulkan. Tapi tadi umum, sifatnya umum. Jadi bisa kita isi dengan ibadah apapun, dengan baca Quran, dengan zikir, banyak sholawat, baca tahlil,
Jadi sepertiga malam itu dari jam berapa? Jam 11. kalau 12. sepertiga ya bukannya. Kalau jam 12 tengah malam. Jadi kalau hadis ini Sa'ban bukan sepertiga, tengah malam. Itu ya, tengah malam ya. Jadi sholatnya nggak ada ya? Nggak ada Pak, nggak ada. Jadi yang tadi, apalagi yang apa? Yasin 3 kali, yang katanya buku ditutup, nah itu bahaya banget itu. Buku catatan ditutup. Nah itu perlu ngeri banget itu hadis itu kan. Karena catatan ditutup, kita mau ngapain aja nggak dicatat dosa kan Pak? Loh iya, tengah malam, nisfu Sa'ban, buku catatan ditutup. Berarti kita mau, lah itu dia kan bahaya banget itu kan. Mereka itu tahun kemarin sampai sekarang tutup, nah tengah malam itu mulai baru lagi. Bahasanya catatan ditutup, udah ditutup berarti. Banyak penafsiran memang. Ya ditutup itu berarti kan udah nggak ada catat lagi, malam itu nggak ada catatan. Nah nanti tengah malam baru ada lagi gitu kan. Loh iya, taruh pas masuknya ntar nih maghrib 00 kan maghrib, 00 tuh maghrib kalau menurut bulan apa Qamariyah kan, 00 maghrib kan. Nah ditutup tuh. Nah pas waktu itu bapak mau ngapain aja boleh berarti tuh, bebas banget tuh tutup. Oh, itu benar-benar nggak ada di buku hadis yang manapun, nggak ada. Saking palsunya gitu, saking palsunya itu ya. Jadi tapi ya yang bela-belain juga luar biasa, yang bela-belain tadi ya, tapi yang bela-belain juga tadi nggak menunjukkan apa namanya dalil sohehnya tadi. Yang soheh cuma satu, dia juga tahu itu yang soheh, Ibnu Majah tadi kan. Itu yang soheh gitu kan. Yang soheh, tapi yang secara spesial gitu ya, menunjuk untuk tadi bawa air, baca Yasin 3 kali, sholat nisfu Sa'ban itu kan nggak ada, gitu. Ya nggak ada. Yang sahih itu tadi, yang sahih tadi kan, yang tadi itu. Nah, berarti kan secara umum kita harus memperbanyak ibadah. Itu bagian daripada kita menyambut Ramadan ya, menyambut Ramadan itu. Yang disebut sholat nisfu Sa'ban itu nggak ada. Sholat malam. Nah, sholat tadi memperbanyak ibadah di waktu malam. Ini satu lagi nih, beda sedikit. Benarkah Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj itu diberikan oleh Allah 50 rakaat dan setelah itu ada tawar-menawar? Benar kan Ustaz? Ya, itu hadisnya ada. Ya, hadisnya ada. Ya, hadisnya ada ya. Cuman kan dikritisi ya oleh para ahli hadis ya, dari sisi matan saja sudah sudah berbenturan dengan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW itu ketika diperintah pasti sami'na wa ta'na ya, tidak akan ada istilah tawar menawar, sami'na wa ta'na ya. Kemudian muskilnya adalah kenapa muskilnya itu nggak masuk akalnya adalah kenapa Allah merubah dari 50 ke 5 itu setelah ada usulan-usulan dari para nabi gitu kan. Nah itu kan nabi ya. Karena ini kan sesuatu menunjukkan bahwa Allah itu kayaknya nggak tahu, lebih tahu Nabi Musa daripada Allah. Itulah muskilnya di situ. Nah, muskilnya di situ ya. Berarti nggak ada dasar ya? Muskilnya di situ ya. Karena Allah Maha tahu ya, Allah Maha tahu. Jadi ketika Rasulullah ketemu berkomunikasi dengan Allah itu apa yang diperintahkan oleh Allah? Ya, jadi seperti diabadikan dalam Quran surat An-Najm itu ayat berapa? 11 ya, 12, 13 sampai berapa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha dan seterusnya itu ya. Jadi dan sungguh Nabi itu melihat Jibril dalam bentuk asli itu di situ. Ya. Jadi lihat Jibril dalam bentuk asli. Ya. Nah, indah sidratil muntaha, di sidratil muntaha ya. Ketika itu sidratil muntaha ya, muntaha itu tempat penghabisan, ibarat langit-langit yang ketujuh ya, sidratil muntaha. Ketika itu sidratil muntaha sedang diselimuti oleh sesuatu yang menyelimuti, artinya dalam keadaan indah luar biasa. Nah, malaikat Jibril mendekat dan pandangan Nabi Muhammad fokus ya, tidak fokus, tidak geming ya, dia bergeming ya, pokoknya fokus ya.
saking mungkin menakjubkan ya. Kali ini kan selama ini kan melihat apa Jibril itu dalam bentuk apa? Jelmaan ya, jelmaan bentuk manusia, kadang suara doang tanpa rupa dan sebagainya ya, kadang juga lewat mimpi seperti itu ya. Nah, itu. Rasulullah itu kategori sebagai orang yang termasuk apa yang ma'rifah itu. Yang bisa. Ya Rasulullah ya pokoknya ya ma'rifah ya, jelas lah Rasulullah ma'rifah. Oh ya. Orang-orang ma'rifah itu seperti itu barangkali ya. Iya. Nah, artinya banyak hal ya yang dialami oleh Rasulullah SAW dari hal yang bersifat apa spiritual, pengalaman spiritual ketika Mi'raj itu ya, banyak hal ya, termasuk diperlihatkan surga dan neraka, diantaranya diperlihatkan surga dan neraka itu bagian daripada pengalaman spiritual Rasulullah SAW ketika Mi'raj ya. Kemudian termasuk tadi yang utamanya adalah perintah sholat 5 waktu ya, perintah. Kalau perintah sholat secara umum sebelum Mi'raj juga sudah ada aqimis sholat itu sudah banyak ya, termasuk ketika di Mekah juga sudah ada tentang perintah sholat, tapi tentang pembatasan waktu-waktunya, jumlah rakaatnya belum. Nah, adanya ketika Mi'raj. Ini juga di Mekah juga gitu ya, tapi artinya sebelum Mi'raj itu sudah ada perintah sholat ya. Sebelum Mi'raj itu ada riwayat menyebutkan Nabi itu sholatnya adalah ala Nabi Ibrahim, 2 rakaat, dan beliau sholat per masuk ke masjid. Ya nggak terbilang kapan aja ke masjid ya sholat, kapan aja ke masjid sholat, karena Masjidil Haram itu kan musola, memang tempat sholat gitu ya. Masuk sholat seperti itu, nggak terbilang. Jadi itu perintah umumnya sudah ada ya, aqimus sholanya. Cuman untuk pembatasan waktu yaitu ketika Mi'raj ya. Itu. Apalagi Pak? Kadang-kadang orang kan secara ini kan nanya sama saya, ini kalau rizku sahabat bagaimana dulu? Saya ini udah nggak sampai sana aja. Iya, jadi dalilnya ada ya, dalilnya ada yang sahih, ada yang doif, ada yang maudhu banyak, tapi yang sahih itu yang tadi dari Ibnu Majah. Yang lain-lain ya. Itu, dan itu disebutkan karena itu dari Abu Musa al-Asy'ari sampai ke Nabi berarti marfu. Ya, jadi yang lain mah tadi doif, termasuk dari Abu Daud tadi ya. Nah, Jadi jawabannya bagaimana tuh? Jawabannya ya, Perbanyak saya ibadah. tanyakan dengan Ibadah. orang yang ahlinya. Perbanyak ibadah. Saya tanyakan sama orang ahlinya. Ibadah aja. Ya itu seperti itu. Jadi ada dalilnya ya, cuman tidak ada dalil yang spesifik menyuruh untuk sholat 2 rakaat dengan baca Yasin, dengan bawa air, nggak ada gitu kan, seperti itu. Tapi dalilnya secara umum tadi, ya, umum di mana kita harus banyak ibadah di malam pertengahan nisfu Sa'ban tadi, lebih awal tadi. Bahasanya kan Allah mengawasi, artinya Allah itu memperhatikan siapa-siapa yang ibadah di malam itu gitu ya, seperti itu. Jadi nggak ada perintah secara khusus ya, ibadah secara khusus tidak ada. Itu aja para muslim sekalian, mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji bermanfaat ya, sampai ayat yang ke-27 ya. Di sini ada asbabun nuzulnya sebenarnya, tapi belum sempat dibahas ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.